Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah persamaan diferensial biasa. Perkenalkan, nama saya Nur Nailah Mallu dengan NIM 20700121035 akan membahas terkait aplikasi PD Orde 1 dan PD Orde 2 yang merupakan tugas individu mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampuh oleh Ibu Sri Sulastri SSI MSI. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Langsung saja kita simak video berikut. Nah, pada aplikasi PD Orde 1, saya akan menjelaskan terkait bank interest. Misalkan, sejumlah uang disimpan di bank dengan tingkat bunga tahunan R. Misalkan, AT adalah investasi setiap saat T tergantung pada frekuensi yang majemuk. Laju perubahan nilai dapat diberikan oleh DA per DT. Perubahan nilai sebanding dengan waktu investasi yang langka. Jika kita punya DA per DT sama dengan RA. Misalkan, untuk T sama dengan 0, investasinya adalah A0. Maka kita peroleh AT sama dengan A0 E pangkat RT persamaan 1.1. Hasil ini juga dapat ditemukan dengan menggunakan metode berikut. Misalkan, jika bunga dimajemukkan setahun sekali, maka setelah T tahun akan diperoleh AT sama dengan A0 dikali 1 ditambah R pangkat T. Selanjutnya, jika bunganya dimajemukkan 2 kali setahun, setelah setengah tahun investasinya adalah A0 dikali 1 ditambah R per 2. Kemudian, setelah 1 tahun investasinya menjadi A0 dikali 1 ditambah R per 2 dikali 1 ditambah R per 2 sama dengan A0 dikali 1 ditambah R per 2 pangkat 2. Kemudian, setelah T tahun, uang menjadi A0 dikali 1 ditambah R per 2 pangkat RT. Sedangkan, secara umum, jika bunga dimajemukkan N kali per tahun, maka kita akan memiliki persamaan AT sama dengan A0 dikali 1 ditambah R per N pangkat NT persamaan 1.2. Dari kalkulus, kita dapat memeriksanya dengan limit N menuju tak hingga kali 1 ditambah R per N pangkat NT sama dengan A0 E pangkat RT. Nah, hasil ini mirip dengan persamaan 1.1. AT sama dengan A0 E berpangkat RT. Selanjutnya, kita masuk pada contoh aplikasi PD Orde 1. Seorang anak muda berinvestasi 100 juta dalam rekening tabungan yang membayar 4% bunga per tahun, dimajemukkan terus-menerus. Tentukan A. Jumlah saldo setelah 2 tahun, B. Waktu yang diperlukan untuk akun tersebut menjadi 3 kali lipat nilainya dengan asumsi tidak ada penarikan dan tidak ada setoran tambahan. Nah, langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, dari soal diketahui A0-nya 100 juta, R-nya 4% atau 0,04, dan T-nya sama dengan 2. Nah, untuk menentukan jumlah saldo dalam 2 tahun, dari persamaan AT sama dengan A0 E berpangkat T, kita peroleh dengan mensubstitusi nilai-nilai yang diketahui, jumlah saldo dalam 2 tahun adalah A2 sama dengan 100 juta dikali E berpangkat 0,04 kali 2 sama dengan 108.328.706,8 rupiah. Nah, sedangkan
waktu yang diperlukan untuk akun tersebut menjadi 3 kali lipat nilainya dengan asumsi tidak ada penarikan dan tidak ada setoran tambahan. Nah, waktu 3 kali lipat seperti ini dapat diselesaikan dengan 3A0 sama dengan A0 E pangkat 0,04T. Nah, masing-masing dikali 1/A0. Maka hasilnya itu 3 sama dengan E berpangkat 0,04T. Berbicara ln di kedua sisi, maka kita mendapatkan hasil ln 3 sama dengan 0,04T. Sedangkan T-nya sama dengan, atau waktu yang diperlukan sama dengan ln 3 per 0,04 sama dengan 27,465 tahun. Nah, dapat disimpulkan bahwa seorang anak muda butuh sekitar 27,465 tahun untuk mendapatkan 3 kali lipat uangnya. Sedangkan pada aplikasi PD Order 2, saya akan menjelaskan terkait rangkaian LC seri. Rangkaian LC merupakan rangkaian elektronik sederhana yang terdiri dari sumber baterai E-volt, induktor L, dan kapasitor C digambarkan pada gambar rangkaian LC seri pada gambar di samping ini. Nah, rangkaian ini disebut undamped karena memang tidak ada resistor yang berfungsi sebagai damper. Dengan hukum tegangan Kirchhoff, didapatkan model persamaan pada rangkaian LC seri sebagai berikut. PL ditambah PC sama dengan E dengan keterangan PL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L dikali DI per DT. PC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1/C integral I dt. Selanjutnya diketahui bahwa I sama dengan dQ per dt, dengan Q adalah muatan dalam kolom. Sehingga model persamaan dapat dituliskan L dikali DI per dt ditambah 1/C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integralnya, persamaan didiferensialkan. Maka L dikali D per dt dikali DI per dt ditambah 1/C integral D per dti dt sama dengan D per dte menghasilkan L dikali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1/C I sama dengan D per dte. Sedangkan jika dinyatakan dalam muatan Qt, yaitu LdI per dt ditambah 1/C integral I dt sama dengan E. Nah, sedangkan yang kita ketahui I sama dengan dq per dt. Dengan mensubstitusikan nilai I yang diketahui, maka hasilnya L dikali D per dt dikali dq per dt ditambah 1/C integral dq per dt dikali dt sama dengan E. Hasilnya LD kuadrat Q sama dengan DT kuadrat ditambah 1/C Q sama dengan E. Nah, pada rangkaian LC seri terdapat beberapa kasus. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kasus di mana jika sumber baterai E sama dengan 0 atau D per DTE sama dengan 0. Nah, model persamaan rangkaian dinyatakan sebagai L dikali D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1/C I sama dengan 0. Atau kita dapat menuliskannya dengan D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1/LC I sama dengan 0. Kita akan mencari persamaan karakteristik dari PD di atas dengan R kuadrat ditambah 1/LC sama dengan 0. Sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R1 dan R2 sama dengan plus minus I akar 1/LC. Sehingga penyelesaian umum PD yaitu Y sama dengan
C1 E berpangkat alfa ditambah I beta X ditambah C2 E berpangkat alfa tambah I beta X sama dengan A dikali E berpangkat alfa X cos beta X ditambah B dikali E berpangkat alfa X sin beta X dengan C1, C2, A dan B sama dengan konstanta, di mana R sama dengan alfa plus minus IB. Maka YT sama dengan A cos akar 1 per L sin T ditambah B sin akar 1 per L sin T. Selanjutnya kita masuk pada contoh aplikasi PD order. Nah, tentukan kuat arus IT rangkaian LC jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad, dan E sama dengan 0 volt. Nah, diketahui dari soal L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad, dan E sama dengan 0 volt. Yang ditanyakan kuat arus IT sama dengan titik. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian. Dengan menggunakan rumus yang tadi, L dikali D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 CI sama dengan 0, atau kita bisa menggunakan D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 LC I sama dengan 0, dengan masing-masing persamaan ini dikali 1 L, maka mendapatkan persamaan yang ini. Kemudian kita mensubstitusi nilai-nilai yang diketahui dari soal, yaitu nilai L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad, maka kita peroleh D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 per 10 dikali 0,004 kali I sama dengan 0. Dengan menyelesaikan perhitungan ini, kita mendapatkan D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 25I sama dengan 0. Nah, persamaan ini berbentuk persamaan diferensial homogen, sehingga kita bisa menyelesaikan dengan B homogen. Dengan mencari persamaan karakteristiknya, yaitu R berpangkat 2 ditambah 25 sama dengan 0. R sama dengan plus minus akar minus 25, sehingga didapatkan R1 dan R2 sama dengan plus minus 5I, karena hasil dari akar minus 25 adalah 5I. Sehingga penyelesaian umum PD atau kuat arus IT sama dengan A cos 5T ditambah B sin 5T. Nah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.